Kan berapa orang? Beda dengan Maroko. Di Maroko memang salafus soleh sampai sahabat Nabi namanya Uqbah bin Nafi. Ain qaf ba ta marbutah nun alif fa ain. Uqbah bin Nafi. Jadi sahabat Nabi itu salafus soleh Pak Ustaz. Ya. Sahabat Nabi itu abad 1, abad 2. Maka mereka itu disebut dengan salaf. Karena mereka tradisi salafus soleh. Sahabat Nabi jumlahnya 114.000 orang. Menurut Imam Abu Zur'ah, seorang ahli hadis berkata, sahabat Nabi itu jumlahnya 114.000 orang. Yang terakhir meninggal di kota Makkah Al-Mukarramah namanya Abu Tufail tahun 100 pas. Mudah ingatnya. Nanti kalau adik-adik ditanya, siapakah sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia? Abu Tufail, meninggal tahun 100. Terbukti Nabi Muhammad tahu sejarah, tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. La yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada yang tetap hidup di atas muka bumi ini ba'da mi'ati sanah, setelah 100 tahun. Ucapan Nabi terbukti, subhanallah, masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ternyata sahabat Nabi yang terakhir meninggal tahun 100 di kota Makkah. Tapi di Irak ada lagi sahabat Nabi yang meninggal sebelum tahun 100. Nama kotanya Basrah, nama negerinya Irak. Kufah di Irak, Baghdad di Irak, Basrah di Irak. Nama sahabat Nabi yang terakhir meninggal di kota Basrah adalah Anas bin Malik. Jadi jangan bayangkan sahabat Nabi itu setelah Nabi meninggal mereka duduk di taman Raudhah, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran, sholat sunat, zikir, baca Quran sampai malaikat maut datang. Bukan begitu. Sahabat Nabi itu orangnya petualang, explorer. Begitu Nabi SAW meninggal, mereka bertebaran ke permukaan bumi. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal tahun 11, Nabi meninggal tahun 11. Muharram, Safar, Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12 meninggal Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW meninggal, sahabatnya berpencar, bertebaran ke atas permukaan bumi. Ada nama sahabatnya Abdullah bin Abbas, sampai berdakwah ke negeri Taif, dari kota Makkah ke Taif. Ada sahabatnya namanya Ammar bin As. Ammar bin As perjalanannya lebih jauh lagi. Dia sampai ke negeri bernama Fustat. Fustat artinya kemah. Sampai dia di Fustat, didirikan satu masjid. Masjid tertua di Afrika Utara. Atas nama sahabat Nabi. Namanya Masjid Ammar bin As. Nama imamnya Syekh Muhammad Jibril, sekarang masih hidup. Masjid Ammar bin As. Adik-adik nanti kalau pergi umrah, sekarang umrah itu pakai plus. Umrah plus Masjidil Aqsa, umrah plus Turki, umrah plus Kairo, singgah ke Masjid Ammar bin As, mampir ke Masjid Ammar bin As, masjid tertua di Afrika Utara, untuk mengenang nama sahabat Nabi Ammar bin As. Ammar bin As punya anak seorang laki-laki namanya Abdullah bin Ammar bin As, salah seorang sahabat Nabi yang menulis hadis. Abu Hurairah ngaku, aku memang sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis. Abu Hurairah hafalan hadisnya 5.374 hadis. 5374 5.374 hadis bersarang di kepala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi ada orang lain yang hafalannya lebih hebat daripada saya. Siapa itu? Abdullah bin Ammar bin As, yang bapaknya menjadi gubernur Mesir yang pertama pada masa pemerintahan Umar ibnul Khattab. Perjalanan dari Mesir ke Madinah, sekarang kita nyebutnya aja enak. Dari mana? Dari Mesir ke Madinah. Saya dari Kairo ke Mesir, dari Kairo ke Makkah. Dari Kairo naik bis 7 jam sampai ke terusan Suez. Dari Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam baru sampai ke Jeddah. Artinya perjalanan kami 3 hari bis dengan kapal laut baru sampai ke Jeddah. Bayangkan Ammar bin As bisa sampai ke Mesir saat itu, menaiki onta, menyeberang Laut Merah dengan kapal kayu, masirata syahrin, 1 bulan. Jadi kalau ada orang sekarang kerjanya hanya berzikir mengingat Allah, baca Quran, nunggu mati.
Itu bukan tradisi salafus saleh. Salafus saleh itu adalah bergerilya menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena lidahmu, karena mulutmu, karena katamu, khairun, lebih